dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, ada Pak Abdul Qadir, dan juga Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian Rumah Sakit Universitas 11 Maret, Pak Tonang Dwi Ardianto. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu di segmen kedua ini. Pak Dirjen, beberapa waktu lalu kan diberlakukan peniadaan mudik atau pelarangan mudik bagi masyarakat. Kalau berbicara soal reviewnya seperti apa, Pak Dirjen, terkait dengan peniadaan mudik itu? Berapa persen kemudian mengurangi dampak penularan COVID-19 dengan adanya kebijakan tersebut? Ya, seperti itu tadi yang saya sampaikan. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran untuk melarang mudik, tapi ternyata masyarakat kita tetap nekat untuk mudik. Dan itu mereka melakukan jauh-jauh hari sebelum penetapan tanggal pelarangan mudik. Ya. Dampaknya sekarang ini kelihatan. Jadi dampaknya ini di samping memang sekarang kelihatan bahwa mereka itu kembali ke kota dan juga kembali ke tempat daerah masing-masing itu membawa kasus. Sehingga banyak di antara mereka, orang-orang tua kita dan nenek kita yang ada di kampung itu tertulari dengan kasus-kasus seperti itu. Oleh karena itu memang dampaknya sekarang kelihatan bahwa dampak signifikan dari adanya mudik ini, meskipun ada pelarangan, itu adalah terjadinya kenaikan kasus. Ternyata selama ini itu pemeriksaan PCR itu tidak menjamin bahwa itu akan memutus rantai penularan. Tidak menjamin. Kenapa? Karena mungkin pada saat itu mereka memang negatif, tetapi setelah itu dia bisa jadi positif. Kemudian juga yang kelihatan adalah mobilitas penduduk yang begitu tinggi. Mobilitas penduduk yang begitu tinggi, dan ini akan meningkatkan risiko penularan. Jadi seperti tadi, walaupun tidak ada pelarangan, tetapi tetap mereka nekat. Pemeriksaan rapid test ternyata tidak dapat melindungi daripada penularan dan mencegah. Dan yang ketiga adalah ternyata penerapan kebiasaan protokol kesehatan itu juga tidak bisa disiplinkan, sehingga masyarakat tetap pulang ke kampung dengan bergerombol, mereka tetap melakukan pesta-pesta dan sebagainya. Yang kelihatan sekarang ini misalnya di daerah-daerah Pati, Jawa Tengah di sana, pada saat Lebaran itu mereka ada kebiasaan-kebiasaan kumpul-kumpul keluarga, misalnya pada saat itu mereka makan bersama, dan juga ada rekreasi yang dibuka oleh pihak Pemda pada saat yang bersamaan, yang menyebabkan penularan itu begitu tinggi terjadi. Ini semua adalah dampak dari itu. Oke, tapi kalau berbicara soal kondisinya, Pak Dirjen, apakah bisa dibilang bahwa kondisi sekarang ini sama dengan beberapa waktu sebelumnya? Kan kita juga sempat mengalami beberapa kali libur panjang seperti itu. Apakah kondisinya sama dengan pada saat-saat tersebut? Ya, tentunya memang kondisinya agak berbeda ya. Jadi sekarang ini memang itu terjadi semacam keterlambatan kasus. Jadi kalau dulu itu 1 minggu setelah libur panjang itu sudah mulai ada peningkatan kasus. Kalau sekarang tidak, peningkatan kasusnya terjadi setelah 2-3 minggu terjadi habis Lebaran seperti itu. Oleh karena itu yang kami prediksi ini, puncak daripada dampak liburan panjang Lebaran ini itu akan berakhir pada akhir bulan Juni akan datang. Jadi sekitar 4-6 minggu sampai 8 minggu setelah itu. Jadi nanti pada bulan Juni inilah mungkin adalah puncak daripada kenaikan kasus ini. Oleh karena itu kami tetap waspada. Sampai bulan Juni kita kawal semua rumah sakit dan dinas kesehatan untuk mereka tetap betul-betul melakukan persiapan-persiapan untuk mengantisipasi kenaikan kasus ini. Oke, Pak Tonang, saya ingin menanyakan pendapat Anda melihat atau mendengarkan penjelasan dari Pak Dirjen tadi terkait dengan kenaikan kasus yang juga proyeksinya seperti apa nanti. Kalau sekarang kita lihat kondisinya sebenarnya sudah naik kasusnya. Apakah ini bisa dibilang bahwa angka ini akan tetap berada di situasi saat ini, ataukah mungkin lonjakan kasusnya malah akan lebih buruk, atau seperti apa? Baik, saya tadi tertarik dulu yang terakhir ditanyakan mengapa ini beda dengan dulu ya. Kalau yang dulu itu kan kita masih merasakan protokol jalan, sehingga ketika ada liburan maka langsung seminggu 2 minggu kemudian langsung kelihatan efeknya. Kita selama ini sudah terlanjur protokol itu seolah sudah berjalan seolah tidak ada, sehingga ketika ada liburan itu lonjakannya tidak langsung terasa. Ini hanya tumbuhan terus akhirnya kumulatif sekarang ini, sehingga muncul sekarang menjadi memanjang daripada masa liburannya. Yang kedua tadi juga Pak Dirjen sampaikan, jujur aja kita akui memang testing kita masih kurang. India bisa mendeteksi sekian banyak kasus karena mereka memang mengetesnya banyak sekali.
sampai mungkin 10 kali lipat daripada standarnya. Kita ini mohon maaf sekali kita masih kurang, sehingga kita sebenarnya agak heran. Waktu kasus 5.000 itu ternyata kasusnya jumlahnya tetap stabil 5.000, tapi kematiannya meningkat. Sekarang tambah lagi, kita masih 5.000-an, sebelum 2 hari terakhir 8.000-an ya, itu ternyata yang masuk rumah sakit bertambah. Ini sekarang menyadarkan kita bahwa selama ini kita terlena, merasa bahwa sudah kasusnya hanya 5.000-an, semua sudah tenang, dan kita longgarkan protokol kesehatan kita, merasa nyaman, dilarang mudik tetap mudik juga, akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa itu sudah terjadi, kita juga nggak bisa nyalahkan siapa-siapa akhirnya. Nah, kita sekarang belajar dari India. Begitu terjadi puncak kasus, mereka segera menggeber testingnya, sehingga langsung mendeteksi siapa yang positif, segera mungkin, segera dilakukan memotong penyebarannya. Sehingga akhirnya mereka dalam sebulan bisa menurunkan langsung cepat. Nah, kita belajar dari itu, semoga kita juga bisa mengikuti. Ini kalau tidak ada satu tindakan yang extraordinary, menurut kami memang ini agak berat. Bukan tidak mungkin akan menyebar dari suatu beberapa sentral seperti katakanlah di Kudus, di Bangkalan juga akan bisa menyebar. Kalau tidak ada langkah-langkah yang cukup menurut kami cukup extraordinary ya. Mungkin ya tidak usah disebut lockdown lah, tapi istilahnya mobilitas dibatasi ketat betul lah. Mau istilahnya apalah, yang penting tidak menimbulkan polemik istilah. Tapi ini adalah mobilitas kita tahan betul, kita kurung betul supaya virusnya tidak kemana-mana. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini, harus demikian. Kalau tanpa itu rasanya kita akan berat untuk menghadapi 2-4 pekan ke depan ini. Oke, Pak Tonang, apakah ini juga dikarenakan adanya varian baru atau seperti apa pandangan Anda? Begini, kalau kita lihat di India itu kan ada 5 faktor yang kita anggap berpengaruh ya. Satu memang protokol kesehatan melonggar ya. Kemudian kedua jumlah testing sempat turun di sana. Mereka dulu sempat turun, semula sekitar 10 kali lipat dari standar, akhirnya cuma 2-3 kali lipat turun. Ketiga adalah ketika banyak kerumunan terjadi. Keempat, karena memang vaksinasinya waktu itu India baru 2,2%. Memang belum banyak. Kita pun saat ini juga baru 4,2%. Terakhir baru varian mutasi. Ya, mutasi bukan merupakan satu faktor tunggal yang berdiri sendiri. Mutasi tidak akan jadi masalah besar kalau tidak diberi sarana, yaitu penularan. Jadi virus itu mau mutasi kayak apapun, kalau nggak nular sama kita nggak masalah. Nah, ini adalah ada mutasi ditambah dengan tadi beberapa faktor yang membuat situasi itu membuat varian itu bisa menyebar. Ini yang menjadi masalah kita. Nah, jujur kita akui kita juga punya 5 faktor ini di kita saat ini. Nah, kita harus hati-hati di sana. Mari kita potong supaya kita belajar dari India, kita potong biar yang 5 itu tidak membuat kita sampai setinggi India. India itu sempat September turun ke Februari, naik lagi ke bulan Mei itu sampai 40 kali lipat. Sekarang mereka tinggal sudah turun lagi. Nah, mari kita berharap tidak usah, jangan sampai seperti itulah harapan kita. Ini tanpa kita mengurangi perhatian pada India, tapi kita belajar dari India, kita tidak usah mengulangi itu. Nah, motongnya betul. Kita geber testingnya biar segera ketahuan orangnya, kita langsung treatment dia, kita isolasi dia supaya memotong ekor kasusnya. Selama itu tidak kita lakukan, ya mohon maaf akan menyebar. Saya saat ini misalkan semula Kudus sudah melebar sekarang ke beberapa kabupaten sekitar, karena memang otomatis mobilitas akan terus bergerak. Dan ini akan terus menyebar, mau tidak mau. Pak Gubernur kemarin sudah mengatakan sudah menyebar ke 8 sekitar Kudus, nanti akan tambah-tambah lagi. Ini yang kita khawatirkan seperti ini. Kalau kita batasi ya akan berat kondisi kita saat ini. Itu Kudus ya, nanti juga Bangkalan juga begitu. Baik Pak Dirjen dan juga Pak Tonang, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Time segera kembali.